Dasar pria miskin. Untung kita udah pisah, Mas. Kamu itu orang miskin, Mas. Jangan mimpi bisa menghidupi aku. Itu, Mas, mantan suamiku yang miskin. Gak kayak kamu, udah kaya, ganteng, punya mobil Agia. Jelas aku mending tinggalin dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang pria sederhana bekerja sebagai tukang cuci mobil. Berpeluh keringat setiap hari demi sesuap nasi. Suatu siang, ia dipertemukan kembali dengan mantan istrinya yang kini hidup dengan suami barunya. Bukan pelukan yang ia terima, melainkan tawa hinaan yang menusuk hati. Semua orang melihat, semua orang mendengar, dan pria itu hanya diam menahan luka. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar. Dari kota mana kalian menonton? Semoga yang subscribe channel ini dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Siang itu matahari menyengat begitu terik, membuat udara di sekitar tempat pencucian mobil terasa lengket. Asap knalpot dan aroma sabun cuci bercampur jadi satu, menempel di kulit siapapun yang ada di sana. Dika, pria dengan wajah lelah namun tetap tenang, berdiri di samping mobil kuning yang baru saja masuk ke antrian. Tangannya cekatan, mengusap bodi mobil dengan busa sabun, meski bajunya sudah basah, kuyup oleh percikan air. Hari-hari Dika memang selalu seperti ini. Setiap pagi ia datang lebih awal dari pekerja lain, membuka keran air, menyiapkan ember, lalu menyambut mobil-mobil yang datang. Ia tidak pernah mengeluh, walau upahnya pas-pasan. Baginya, setiap tetes keringat adalah doa untuk ibunya yang sedang sakit di rumah. Hanya satu hal yang ia harapkan, bisa terus bekerja jujur meski sering dianggap rendah oleh orang-orang. Tiba-tiba, suara deru mesin mobil yang baru datang membuat kepala Dika menoleh. Mobil berwarna kuning cerah itu melaju pelan, lalu berhenti tepat di depannya. Dari balik kaca, tampak seorang wanita cantik dengan gaun biru ketat turun dengan angkuh. Di sampingnya, seorang pria gagah dengan kemeja abu-abu ikut keluar sambil tersenyum. Jantung Dika seketika berdegup kencang. Wajah itu, wajah yang begitu ia kenal. Wajah yang dulu pernah ia sayangi, yang pernah ia jaga, meski akhirnya meninggalkannya. Wanita itu adalah Rani, mantan istrinya. Dika terdiam beberapa detik, mencoba menenangkan diri. Ia menunduk dalam, pura-pura sibuk mengusap kaca depan mobil, padahal hatinya bergetar hebat. Sementara itu, Rani menoleh ke arahnya. Matanya membesar, seolah tak percaya dengan apa yang dilihat. Masya Allah, itu kamu, Dik, ucap Rani sambil menahan tawa yang tak bisa ia bendung. Ia menepuk lengan pria di sampingnya, Andre, lalu menunjuk ke arah Dika. Andre ikut menoleh, lalu tersenyum sinis. Jadi ini yang dulu kamu ceritakan? Mantan suamimu itu ternyata cuma tukang cuci mobil? Katanya dengan nada merendahkan. Tawa Rani pun pecah. Ia menutup mulutnya, tapi tubuhnya berguncang menahan geli. Ya Allah, pantas saja hidupku dulu susah. Sekarang lihatlah, Dik. Kamu masih sama saja, basah kuyup, kerja untuk recehan. Dika tetap menunduk. Tangannya terus mengusap sabun di bodi mobil, meski telinganya panas mendengar ejekan itu. Orang-orang di sekitar tempat cuci mobil mulai melirik. Beberapa pekerja lain bahkan berhenti sejenak, ikut menyaksikan pemandangan yang tak biasa. Hatinya remuk, seakan ada yang menginjak harga dirinya di depan banyak orang. Tapi Dika memilih diam. Dalam hatinya ia berbisik lirih. Ya Allah, kuatkan aku menghadapi cobaan ini. Aku tidak ingin marah, aku hanya ingin tetap sabar. Angin siang terasa semakin berat. Suasana hening sesaat, hanya suara air menetes yang terdengar. Di hadapan Dika, kini berdiri wanita yang dulu pernah ia perjuangkan mati-matian, namun kini tertawa menghina tanpa rasa kasihan. Dan di titik itulah, sebuah pertemuan tak terduga.
kembali membuka luka lama yang sudah lama ia kubur. Suasana di tempat pencucian mobil itu berubah menjadi pusat perhatian. Para pekerja lain yang tadinya sibuk menyemprot air dan mengelap kaca, kini mulai melambat gerakannya. Mereka melirik ke arah Dika, Rani, dan Andre. Ada rasa iba di wajah sebagian, tapi juga rasa ingin tahu yang tak bisa disembunyikan. Rani berjalan mendekat sambil melipat tangan di dada, ekspresinya penuh kepuasan. Ia menatap Dika dari atas ke bawah, seperti sedang mengukur seseorang yang dianggap rendah. Dulu aku masih bisa sabar hidup miskin bersamamu, Dik. Tapi lihat dirimu sekarang, tidak ada yang berubah. Kau tetap lelaki gagal yang tidak bisa memberi apa-apa. Andre, suami barunya, hanya berdiri dengan tangan diselipkan ke saku celana. Senyumnya kaku, namun matanya jelas merendahkan. Kalau aku jadi kamu, Dik, mungkin aku tidak akan berani menampakkan wajah. Kerja seperti ini disaksikan orang banyak, basah kuyup, cuma dapat upah seadanya. Sungguh memalukan tawa Rani kembali pecah. Ia bahkan menepuk-nepuk kap mobil kuning yang berlumuran busa, seolah ingin menekankan bahwa hidupnya kini jauh lebih baik. Lihatlah, Dik, aku sudah bahagia bersama Andre. Kami bisa beli mobil baru, tinggal di rumah besar. Sementara kamu hanya jadi tukang cuci mobil, berdiri di bawah panas matahari. Kalau dulu aku masih bertahan bersamamu, mungkin aku tidak akan pernah merasakan semua ini. Setiap kata itu menusuk hati Dika seperti pisau. Ia menggenggam erat busa di tangannya, sabun menetes ke tanah bercampur dengan air kotor. Jantungnya berdegup cepat, wajahnya memerah menahan emosi. Namun sekali lagi, ia memilih diam. Dalam hatinya ia berkata lirih, "Tidak perlu menjawab, Dik. Biarkan mereka menertawakanmu. Biarkan dunia menganggapmu rendah, sebab Allah tahu siapa dirimu sebenarnya." Seorang rekan kerja Dika yang lebih muda mencoba mendekat dan berbisik, "Mas, kalau enggak kuat, biar aku yang menyelesaikan mobil ini." Tapi Dika hanya menggeleng pelan. Matanya tetap fokus pada kaca mobil, meski pandangan kabur tertutup air mata yang berusaha ia tahan. Rani melirik Andre, lalu berkata dengan nada penuh penghinaan, "Untung saja aku memilih bercerai dulu. Kalau tidak, aku pasti masih sengsara hidup denganmu." Andre menimpali dengan senyum puas. "Sekarang kau pantas dapat yang lebih baik, sayang." Mereka tertawa bersama. Suara tawa itu menggema hingga menusuk ke dalam hati Dika. Semua pekerja di situ terdiam, tidak berani ikut campur. Mereka tahu ejekan itu keterlaluan, tapi siapa yang berani melawan pelanggan? Dika menelan semua rasa sakit itu. Tubuhnya kaku, tapi tangannya tetap bergerak. Ia hanya ingin menyelesaikan pekerjaannya secepat mungkin. Namun di balik diamnya, ada bara yang perlahan menyala dalam hatinya. Bara yang akan membakar semua penghinaan ini dengan cara yang tidak pernah mereka sangka. Setiap kata hinaan yang keluar dari mulut Rani terasa seperti cambuk yang memukul dada Dika berulang-ulang. Ia berusaha menahan napas, menundukkan kepala lebih dalam, seolah dengan begitu semua suara bisa menghilang. Namun kenyataannya justru semakin jelas. Ingatan masa lalu tiba-tiba menyeruak. Malam-malam ketika ia pulang kerja dengan tangan penuh kapalan, masih sempat membeli makanan kecil untuk Rani. Hari-hari ketika mereka berdua masih hidup sederhana di rumah kontrakan sempit, tapi ia selalu berusaha membuat Rani tersenyum. Ia teringat bagaimana ia rela tidak makan, hanya agar Rani bisa mendapat baju baru di hari ulang tahunnya. Namun semua itu runtuh di hadapannya sekarang. Wanita yang dulu ia jaga dengan sepenuh hati, kini menatapnya seperti sampah jalanan. Luka lama yang sempat ia kubur dalam-dalam, kini kembali menganga, berdarah. Rani melangkah lebih dekat, suaranya berbisik namun tajam, "Aku menyesal pernah memilihmu jadi suami. Kau hanya buang-buang waktuku, Dik. Kau tidak pantas untukku." Kata-kata itu membuat dada Dika sesak. Andre berdiri di sampingnya, memasang wajah puas. Ia merangkul pinggang Rani dengan penuh kebanggaan, seolah ingin menegaskan, "Sekarang dia milikku.
dan aku jauh lebih berharga daripada dirimu. Dika berusaha menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri. Tapi pandangan matanya mulai berkaca-kaca. Ia memalingkan wajah, takut air matanya jatuh di depan mereka. Baginya, menangis di hadapan orang yang menertawakan adalah kelemahan yang tak bisa ia biarkan. Rekan kerjanya yang tadi hanya bisa memandang dari jauh kini menunduk, merasa ikut tersayat. Mereka tahu Dika bukan orang sembarangan. Ia selalu bekerja keras, tidak pernah membalas kata kasar, bahkan sering membantu teman yang kekurangan. Tapi nasib hari itu benar-benar kejam, mempertemukannya dengan orang yang paling pandai membuat lukanya semakin dalam. Suasana makin sunyi, hanya suara kain basah yang menggesek permukaan kaca mobil kuning. Dika tetap menyelesaikan pekerjaannya, meski tubuhnya gemetar halus menahan sakit hati. Dalam batinnya ia berbisik, "Ya Allah, aku tidak ingin benci, aku tidak ingin marah. Tapi kenapa hatiku terasa sepedih ini? Jika ini ujianmu, aku akan bertahan. Aku yakin kau tidak akan sia-siakan air mata seorang hamba yang sabar." Dan di saat itu, Rani kembali terkekeh kecil sambil melirik Andre. "Kau lihat sayang, beginilah hidup orang yang tidak pernah mau berusaha naik kelas. Mereka puas jadi orang kecil dan tetap akan kecil selamanya." Kata-kata itu adalah garam yang ditaburkan tepat ke luka terbuka. Dika diam, tetapi dalam diamnya ia tahu Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar dari apapun yang bisa mereka bayangkan. Dika berdiri tegak di sisi mobil kuning itu, tangannya terus mengusap dengan gerakan teratur. Sabun menempel di bajunya, bercampur dengan peluh yang menetes deras dari dahinya. Panas siang seakan semakin menekan tubuhnya, namun hatinya jauh lebih berat daripada teriknya matahari. Rani dan Andre masih berdiri tidak jauh darinya, berbincang sambil sesekali melirik dan tertawa kecil. Bagi mereka, pemandangan ini adalah hiburan. Mereka merasa menang, merasa lebih tinggi, seakan masa lalu yang pernah menyatukan Dika dan Rani kini tak berarti sama sekali. Namun Dika tidak membalas sedikit pun. Tidak ada kata yang keluar dari bibirnya, meski hatinya dipenuhi luka. Ia tahu, satu kalimat kasar saja yang terucap bisa membuat dirinya tampak kalah, bisa menambah tawa bagi orang-orang yang merendahkannya. Maka ia memilih diam. Diam yang menyesakkan. Diam yang terasa seperti menelan bara api di dada. Tapi diam itulah yang menjaga harga dirinya tetap utuh. Beberapa pekerja lain mulai bergumam pelan. Ada yang menggelengkan kepala. Ada yang berbisik dengan nada iba. Mereka tahu bagaimana tabahnya Dika. Setiap hari pria itu selalu datang paling pagi, selalu pulang paling akhir. Tak pernah menuntut lebih dari yang sudah ditetapkan. Ia bahkan sering mengalah jika ada pekerja lain yang butuh tambahan jam kerja. Salah seorang pekerja senior, Pak Harun, mendekat sambil pura-pura membantu menyiram bagian belakang mobil. Sambil berbisik ia berkata lirih, "Sabar Dik, sabar. Allah selalu bersama orang yang sabar." Dika hanya mengangguk kecil, menahan air mata agar tidak tumpah. Sementara itu, Rani malah melipat tangan di dada, lalu berkata, cukup keras agar terdengar oleh semua orang di situ. "Aku tidak habis pikir, bagaimana dulu aku bisa jatuh cinta sama orang seperti ini." Untung aku cepat sadar. Andre tersenyum tipis, menambahkan dengan suara lantang, "Ya, karena sekarang kamu punya yang lebih baik." Suasana mendadak hening. Semua orang menunggu, berharap Dika bereaksi, mungkin marah, atau paling tidak menjawab. Namun yang dilakukan Dika justru sebaliknya. Ia menunduk semakin dalam, lalu menghela napas panjang. Hanya itu. Ketabahan itu bukan tanpa rasa sakit. Di dalam dadanya ada guncangan besar. Hatinya seolah digores-gores dengan pisau tumpul. Tapi ia yakin, marah tidak akan mengubah keadaan. Yang bisa mengubah hanya doa, kerja keras, dan waktu. Dengan tangan yang masih gemetar, Dika menyelesaikan lap terakhir di kaca spion mobil. Ia berdiri tegak, lalu melangkah ke belakang untuk menyiram bagian roda.
Dari kejauhan, sinar matahari memantul di tubuhnya yang basah, seolah menyoroti sosok seorang pria yang sedang diuji keteguhan hatinya. Dan pada saat itu, tanpa ia sadari, diamnya justru mulai menimbulkan tanda tanya di hati beberapa orang yang melihat. Seolah ada sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang membuat Dika berbeda dari orang kebanyakan. Dika baru saja meraih selang untuk membilas mobil kuning itu ketika tiba-tiba suara Rani terdengar pelan, namun penuh racun. Ia sengaja menundukkan wajahnya, mendekat ke arah Dika, lalu berbisik cukup keras hingga masih bisa didengar oleh orang-orang sekitar. Kalau aku tetap hidup sama kamu, Dik, mungkin aku masih tinggal di kontrakan sempit, makan nasi lauk tempe basi, dan hidup penuh utang. Untung aku cerdas. Aku pilih jalan yang benar. Lihatlah dirimu sekarang, hanya pantas jongkok di samping ban, mencuci kotoran orang lain. Bisikan itu terasa bagai jarum yang menusuk gendang telinga Dika. Ia berhenti sejenak, selang di tangannya bergetar. Air yang keluar memercik tanpa arah, membasahi sepatu Andre. Andre spontan mundur selangkah sambil mendengus kesal. Hei, hati-hati kalau kerja. Jangan sampai air kotormu kena aku. Lihat bajuku, mahal harganya, katanya dengan nada tinggi. Rani malah terkekeh, menutup mulutnya pura-pura sopan. Padahal jelas sekali ia menikmati setiap detik penghinaan itu. Sudah biasa, sayang. Orang seperti dia memang tidak tahu bagaimana menjaga harga diri. Baginya, kerja seperti ini sudah cukup membanggakan. Dika menggenggam erat selang di tangannya. Telinganya panas, wajahnya merah, jantungnya berdegup tak terkendali. Tapi sekali lagi, ia menahan diri. Ia menunduk, membiarkan air terus menyapu debu di roda mobil. Bisikan sinis itu seolah terus berputar di kepalanya. Ingatan lama kembali mengusik. Malam-malam ketika Rani memintanya membelikan perhiasan, sementara ia hanya mampu memberi kebutuhan pokok. Wajah kecewa Rani kala itu sama seperti wajahnya sekarang. Penuh rasa menyesal karena pernah hidup dengan orang sepertinya. Pak Harun yang masih berada tidak jauh dari situ, ikut menghela napas panjang. Ia menatap Dika dengan iba. Astagfirullah, hati orang kok bisa sekejam itu, gumamnya pelan. Namun, Rani tak berhenti. Ia kembali berbisik, kali ini lebih menusuk. Dulu aku selalu malu kalau keluar rumah bersamamu. Baju lusuh, sandal jepit, motor tua. Aku sering berpura-pura tidak kenal kalau ketemu teman-temanku. Dan sekarang lihatlah, ternyata aku benar. Kau memang tidak akan pernah jadi apa-apa. Kata-kata itu menyalakan bara di hati Dika. Tapi bara itu tidak meledak, melainkan membara dalam diam. Ia menatap bayangan dirinya di permukaan basah mobil yang sedang ia cuci. Sorot matanya tajam, bukan marah, melainkan tekad yang semakin kuat. Dalam hatinya ia berdoa lirih. Ya Allah, jadikan sabarku ini sebagai saksi di hadapanmu. Biarkan mereka merendahkanku sekarang. Jika kau berkehendak, tunjukkan pada mereka bahwa engkau bisa membalik keadaan dalam sekejap. Dan doa itu, meski lirih, akan segera terjawab dengan cara yang tak pernah mereka duga. Saat tangan Dika terus mengusap bodi mobil, pikirannya justru melayang jauh ke masa lalu. Setiap ucapan Rani yang menusuk hati seakan membuka kembali pintu kenangan yang berdebu. Ia teringat malam-malam ketika hujan deras mengguyur atap rumah kontrakan mereka yang bocor. Rani duduk termenung sambil merapikan ember-ember penampung air, sementara Dika sibuk menambal atap dengan terpal seadanya. Wajah Rani waktu itu penuh kecewa, dan kalimatnya masih terngiang jelas. Kapan kita bisa punya rumah beneran, Dik? Aku capek hidup seperti ini. Dika waktu itu hanya bisa tersenyum hambar, menenangkan dengan kata-kata. Padahal hatinya perih. Ia tahu Rani ingin lebih, tapi tenaganya hanya cukup untuk memberi yang seadanya. Kenangan lain datang silih berganti. Pagi-pagi buta ketika Dika pulang dengan tangan kotor, karena bekerja serabutan di proyek bangunan, hanya untuk membawa pulang sekantong beras. Saat itu ia berharap Rani akan menghargai perjuangannya.
Tapi yang ia dapat malah tatapan dingin. Beras lagi? Aku pengen yang lain, Dik. Aku gak mau hidup miskin terus. Dika menarik napas panjang di dunia nyata. Mencoba menahan sesak di dada. Air yang ia semprotkan ke mobil berhamburan. Namun matanya mulai basah, bukan karena cipratan. Melainkan karena air mata yang berusaha ia sembunyikan. Di hadapannya, Rani kini berdiri dengan gaun mahal. Wajah penuh kebanggaan. Wanita yang dulu rela ia korbankan segalanya, kini berdiri sebagai orang asing yang paling tega menorehkan luka. Andre melirik Rani dengan senyum puas, lalu berkata lantang, "Sayang, kamu lihat kan? Kamu sudah membuat pilihan yang tepat. Kalau kamu masih sama dia, mungkin sekarang kamu juga ikut cuci mobil di sini." Kata-kata itu seperti palu yang menghantam dada Dika. Rani tertawa kecil, menutupi mulutnya dengan tangan, namun matanya jelas menunjukkan rasa puas. "Iya sayang, aku memang gak salah pilih. Lihatlah, orang sepertinya memang tidak pantas hidup dengan perempuan sepertiku." Dika menutup mata sejenak. Di balik kelopak matanya, semua kenangan tentang Rani berputar. Senyum manis ketika pertama kali mereka bertemu di pasar. Wajah bahagia saat ia melamar dengan cincin sederhana. Juga pelukan hangat ketika mereka masih bermimpi bisa membangun rumah tangga yang bahagia. Kini semua itu tinggal serpihan, hancur. Berganti dengan tawa hinaan yang menggema di telinganya. Namun, di tengah perih yang menyesakkan itu, hati Dika justru semakin mengeras. Ia sadar, segala luka ini bukan untuk membuatnya hancur, melainkan untuk menguatkan. Dengan lirih, ia berbisik dalam hati, "Allah, Engkau sudah tunjukkan padaku siapa dia sebenarnya. Biarlah kenangan itu jadi pelajaran, bukan penyesalan. Aku yakin jalanmu akan jauh lebih indah daripada yang kubayangkan." Dan tanpa Rani sadari, setiap ejekan yang ia lontarkan hari itu justru menjadi pemantik bagi sebuah kisah besar yang akan segera terungkap. Hari itu terasa begitu panjang bagi Dika. Hinaan Rani dan Andre seakan tidak ada habisnya. Bahkan setelah mobil mereka selesai dibersihkan, Rani masih sempat melontarkan kata-kata pedas. "Kalau ketemu teman-temanku nanti, aku bakal cerita. Mantan suamiku sekarang jadi tukang cuci mobil. Memalukan sekali," ucap Rani dengan senyum meledek. Andre tertawa pelan, tangannya merangkul pinggang Rani dengan mesra. "Biarlah orang tahu, sayang. Itu bukti kamu pintar memilih. Laki-laki yang gagal seperti dia memang sudah pantas berada di bawah." Dika menunduk, tubuhnya kaku. Ia hanya bisa menyalakan mesin pengering angin untuk menyelesaikan pekerjaannya. Suara bising mesin itu sedikit menutupi tawa mereka, tapi tidak cukup untuk meredam rasa sakit yang terus menusuk hatinya. Seolah itu belum cukup, beberapa pelanggan lain yang sedang menunggu ikut bergumam. Ada yang berbisik pelan, ada yang bahkan tertawa kecil sambil melirik ke arah Dika. "Itu mantannya, ya? Pantas ditinggal. Lihat sekarang, jadi tukang cuci mobil," kata seorang pemuda yang duduk di kursi tunggu. Temannya menambahkan, "Kadang hidup memang gitu bro, ada yang naik, ada yang jatuh. Sayangnya, dia yang jatuh." Setiap kata itu menambah beban di pundak Dika. Ia merasa dunia seakan bersekongkol untuk menjatuhkannya hari itu. Belum lagi, telepon dari rumah membuat hatinya makin gundah. Adiknya mengabari bahwa kondisi ibu mereka semakin melemah. Uang untuk membeli obat sudah menipis, sementara penghasilan Dika beberapa hari terakhir belum cukup terkumpul. Suara ibunya terngiang di kepalanya. Suara lembut penuh kasih sayang yang selalu mendoakannya. "Sabar ya, nak. Allah tidak akan tinggalkan kita." Kalimat itu membuat dada Dika makin sesak. Ia ingin segera pulang, ingin memastikan ibunya baik-baik saja. Namun pekerjaannya harus ia selesaikan lebih dulu. Pak Harun mendekat lagi, menepuk bahunya dengan penuh iba. "Kuatkan hatimu, Dik. Jangan hiraukan mereka. Ingat, rezeki datangnya dari Allah, bukan dari manusia." Dika hanya mengangguk lemah. Suaranya tercekat, tidak sanggup menjawab.
Tekanan itu datang dari semua arah, dari hinaan Rani dan Andre, dari bisikan pelanggan lain, dari kondisi keluarganya di rumah, bahkan dari hatinya sendiri yang hampir runtuh. Namun di tengah rasa terjepit itu, Dika mencoba berdiri tegak. Ia memaksa dirinya tersenyum kecil, meski hanya pada dirinya sendiri. Ia tahu kalau ia menyerah sekarang, semua perjuangan yang ia lakukan selama ini akan sia-sia. Dengan langkah berat, ia kembali meraih lap, mengeringkan sisa air di bodi mobil kuning yang kini mengilap. Dari pantulan kaca mobil itu, ia melihat wajahnya sendiri. Kusut, lelah, tapi ada sorot mata yang tidak padam. Sorot mata itu berkata, "Bertahanlah, Dik. Waktu akan menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya." Malam itu, setelah seharian menahan perih di tempat cucian mobil, Dika pulang dengan tubuh lunglai. Bajunya masih basah, tangannya berbau sabun, dan wajahnya penuh guratan letih. Jalanan kampung yang ia lalui sepi, hanya lampu jalan redup yang menemani langkahnya. Sesampainya di rumah, sebuah rumah kecil berdinding papan, ia disambut oleh adiknya yang masih remaja. "Mas, ibu nungguin di dalam." "Dari tadi tanya terus, sudah pulang atau belum?" ucap adiknya dengan mata cemas. Dika mengangguk, lalu menaruh tas kecilnya di pojok. Di dalam kamar sederhana, ibunya berbaring lemah. Wajahnya pucat, tapi matanya berbinar begitu melihat Dika datang. "Alhamdulillah, kamu pulang, nak." Suara itu lirih, namun cukup untuk membuat hati Dika hangat. Ia duduk di samping ibunya, menggenggam tangannya yang kurus dan dingin. "Ibu gak usah khawatir, Dika masih kuat kerja. Insya Allah besok ada rezeki lagi buat beli obat," kata Dika sambil tersenyum. Meski hatinya sendiri menjerit karena kenyataan tak semudah itu. Ibunya tersenyum tipis, lalu mengusap tangan Dika dengan penuh kasih sayang. "Nak, ibu hanya ingin kamu sabar. Jangan balas hinaan orang dengan kemarahan. Biarkan Allah yang tunjukkan kebenaran. Kamu cukup berdoa, bekerja dengan ikhlas, dan jangan pernah tinggalkan sholat." Kata-kata itu menusuk hati Dika, membuat matanya berkaca-kaca. Ia menunduk, lalu mencium tangan ibunya. "Iya, Bu, Dika janji gak akan berhenti berdoa." Malam itu, setelah ibunya tertidur, Dika duduk di ruang tamu kecil. Lampu minyak menerangi wajahnya yang penuh kegalauan. Ia membuka dompetnya, menghitung lembaran uang yang tersisa. Hanya ada beberapa lembar lusuh, tidak cukup untuk kebutuhan besok. Ia memandang ke arah langit-langit rumah yang berlubang, lalu meneteskan air mata yang tak bisa lagi ia tahan. "Ya Allah, apa aku bisa terus bertahan? Aku ingin bahagiakan ibu, tapi jalanku terasa begitu berat." Namun tangis itu segera ia lap dengan punggung tangan. Ia ingat pesan ibunya, "Jangan menyerah." Maka dengan suara lirih, ia mulai berdoa, "Ya Allah, jangan biarkan hatiku hancur karena hinaan manusia. Jangan biarkan aku putus asa. Beri aku kekuatan, beri aku jalan, agar aku bisa membalas semua ini dengan kebaikan, bukan dengan dendam." Doa itu terucap dengan air mata yang menetes deras. Malam yang panjang ia lalui dalam sujud, memohon agar Allah segera membalikkan keadaan. Dan tanpa ia sadari, doa itu sebentar lagi akan mendapat jawaban. Jawaban yang akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Pagi itu, embun masih menempel di dedaunan ketika Dika berangkat kerja lebih awal dari biasanya. Wajahnya terlihat lebih segar, meski semalam ia hampir tidak tidur, karena menemani ibunya yang batuk-batuk hingga larut. Ada semangat baru dalam langkahnya, semangat yang muncul dari doa panjang di malam sebelumnya. Sesampainya di tempat cucian mobil, Dika langsung membersihkan area kerja. Ia mengangkat ember, menyusun peralatan, dan memastikan semua selang tidak bocor. Rekan-rekannya heran melihatnya begitu bersemangat. "Mas Dika, biasanya kamu datang pas jam buka. Kok hari ini lebih pagi?" tanya seorang teman sambil tersenyum. Dika hanya tersenyum balik. Kalau kita kerja dengan sungguh-sungguh, insya Allah hasilnya berkah. "Aku gak mau malas-malasan lagi, namun
semangat Dika bukan hanya soal mencuci mobil. Dalam diam, ia sudah menyiapkan langkah lain. Beberapa bulan terakhir, setiap upah yang ia terima selalu ia sisihkan sedikit demi sedikit. Uang itu ia kumpulkan, bukan hanya untuk biaya ibu, tapi juga untuk sesuatu yang lebih besar, modal usaha. Tidak banyak yang tahu, Dika sebenarnya punya kemampuan memperbaiki mesin mobil. Dulu, saat masih bekerja di bengkel kecil, ia sering belajar dari montir tua. Kini, di sela-sela kesibukannya mencuci mobil, ia diam-diam menerima permintaan servis ringan dari beberapa pelanggan tetap. Dari sana, sedikit demi sedikit, ia mendapat tambahan penghasilan. Pak Harun, yang sudah lama bekerja dengannya, pernah berkata, "Dik, kamu ini bukan cuma tukang cuci. Kamu punya otak dan tangan terampil. Jangan biarkan orang remehkan kamu. Percayalah, Allah pasti kasih jalan." Kata-kata itu selalu terngiang di telinga Dika, memberi energi untuk terus melangkah. Hari-hari berikutnya, meski hinaan Rani masih terbayang, Dika tidak lagi larut dalam kesedihan. Ia bekerja dengan senyum, melayani pelanggan dengan sopan, bahkan mulai mendapat kepercayaan lebih dari pemilik cucian mobil. Setiap mobil yang ia sentuh, ia perlakukan seakan itu miliknya sendiri. Dan benar saja, beberapa pelanggan mulai mengenalnya bukan hanya sebagai tukang cuci, tapi juga sebagai orang yang bisa dipercaya memperbaiki kerusakan kecil pada kendaraan mereka. Nama Dika perlahan menyebar dari mulut ke mulut. Namun, semangat itu juga membuatnya semakin siap menghadapi kenyataan pahit. Ia sadar, Rani mungkin akan terus meremehkan dirinya. Tapi kini hatinya lebih kuat. Ia tidak lagi takut pada hinaan, karena ia tahu arah yang ia tuju. Di sebuah sore yang tenang, setelah semua mobil selesai dicuci, Dika duduk di pojok sambil menatap langit yang mulai berubah jingga. Dengan suara lirih, ia berbisik, "Ya Allah, terima kasih sudah beri aku kekuatan. Aku tidak tahu bagaimana masa depanku, tapi aku yakin Engkau sedang menyiapkan sesuatu yang besar." Dan keyakinan itu, tanpa ia duga, akan segera menjadi kenyataan. Hari-hari berlalu, dan semangat Dika tidak pernah padam. Setiap pagi ia tetap datang ke cucian mobil dengan senyum, meski bajunya sering basah kuyup dan tangannya penuh sabun. Namun di balik kesederhanaan itu, ia sedang membangun sesuatu yang tak terlihat oleh mata orang lain. Dari setiap upah yang ia terima, Dika selalu menyisihkan sebagian, meski kecil. Uang itu ia kumpulkan dalam kaleng bekas biskuit yang ia simpan di bawah ranjang rumahnya. Adiknya sempat bertanya, "Mas, kenapa disimpan terus? Kan bisa dipakai buat makan enak sekali-sekali." Dika hanya tersenyum. "Kita harus tahan sebentar. Uang ini nanti akan jadi jalan kita keluar dari kesusahan." Sedikit demi sedikit, tabungan itu cukup untuk membeli beberapa perkakas bengkel sederhana. Kunci pas, obeng, dongkrak kecil, dan beberapa alat perbaikan mesin. Ia memulai dari halaman belakang rumahnya, membantu tetangga yang motornya mogok atau mobilnya rewel. Awalnya hanya sekadar jasa tolong-menolong. Tapi karena hasil pekerjaannya rapi dan jujur, orang-orang mulai mempercayainya. Mereka bahkan rela datang jauh-jauh ke rumahnya. Dari sana, uang tambahan masuk dengan pelan tapi pasti. Suatu sore, seorang pelanggan tetap di cucian mobil bercerita, sambil menyeruput kopi, "Mas Dika ini hebat loh, cuci mobilnya teliti, mesinnya juga bisa dibenerin. Saya bawa ke bengkel resmi mahal sekali, tapi ke Mas Dika cepat selesai dan lebih murah." Cerita itu menyebar, dan nama Dika mulai dikenal lebih luas. Pak Harun yang memperhatikannya berkata lirih, "Aku sudah bilang, Dik, kamu bukan orang kecil. Allah kasih kamu tangan yang terampil. Jangan berhenti di sini." Kata-kata itu membakar semangat Dika. Semakin hari, pekerjaannya semakin banyak. Ada yang minta servis ringan, ada yang minta ganti oli, bahkan ada yang menawarkan kerja sama kecil-kecilan. Dengan uang yang terkumpul, Dika mulai menyewa lahan kecil di dekat jalan raya untuk membuka bengkel sederhana.
pelang kayu dengan tulisan tangan ia pasang, meski seadanya. Bengkel Dika, servis ringan, dan cuci mobil. Siapa sangka bengkel kecil itu justru ramai. Orang lebih suka datang ke tempatnya karena pelayanan yang jujur dan murah. Perlahan, keuntungan mengalir. Dika tidak hanya bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga dan obat ibunya, tapi juga bisa menyimpan lebih banyak untuk rencana ke depan. Namun, semua itu ia jalankan dalam diam. Ia tidak pernah pamer, tidak pernah membanggakan diri. Bahkan rekan-rekan di cucian mobil pun banyak yang tidak tahu, karena setiap hari Dika tetap hadir bekerja seperti biasa. Hanya dalam hitungan bulan, usaha kecil itu berubah menjadi pondasi besar. Modal terus bertambah, pelanggan makin percaya, dan pintu-pintu rezeki seakan terbuka lebar. Dan tanpa ia sadari, langkah diam-diam itu akan segera menyeretnya ke sebuah momen besar. Momen ketika semua orang yang pernah meremehkannya harus menundukkan kepala. Suatu sore yang teduh, Dika baru saja menutup bengkel kecilnya ketika telepon genggam sederhana di sakunya berdering. Nomor tak dikenal muncul di layar. Ia sempat ragu untuk mengangkat, namun akhirnya ia geser layar dan menjawab pelan. Assalamualaikum, apa benar dengan Mas Dika, pemilik bengkel di jalan raya? Suara seorang pria terdengar tegas di seberang. Waalaikumsalam, betul Pak, ada yang bisa saya bantu? Jawab Dika, masih penuh kehati-hatian. Begini Mas, kami dari showroom mobil besar di kota. Kami dengar Mas Dika sering membantu pelanggan kami yang bermasalah dengan mesin. Bos kami tertarik bertemu langsung. Bisa datang besok pagi? Dika terdiam sejenak. Hatinya berdegup kencang. Showroom besar? Bukankah itu tempat yang sering ia lewati saat pulang kerja? Tempat dengan deretan mobil mewah yang hanya bisa ia pandangi dari kejauhan. Tak pernah terlintas sedikit pun bahwa suatu hari ia akan dipanggil ke sana. Insya Allah bisa Pak, saya datang besok pagi, jawab Dika akhirnya, meski nadanya masih bergetar. Malam itu, ia duduk termenung di depan rumah sambil menatap bintang. Hatinya penuh tanya, ya Allah, apa yang sebenarnya Engkau siapkan untukku? Keesokan harinya, Dika datang ke showroom itu dengan kemeja putih bersih yang sudah disetrika adiknya. Ia merasa canggung saat melangkah masuk, karena gedung itu begitu megah. Lantai mengilap, lampu gantung berkilau, dan deretan mobil baru berjajar rapi. Seorang pria berbadan tegap menyambutnya dengan senyum ramah. Selamat pagi, Mas Dika. Mari, bos kami sudah menunggu di ruangan atas. Dika mengikuti langkahnya, menapaki tangga dengan hati berdebar. Pintu ruangan besar terbuka, menampakkan seorang pria paruh baya berjas rapi yang duduk di balik meja kaca. Wajahnya berwibawa, sorot matanya tajam. Mas Dika, saya sudah dengar banyak tentangmu, ucap pria itu sambil berdiri dan menjabat tangannya. Saya suka dengan orang yang jujur dan mau bekerja keras. Saya ingin menawarkan sesuatu. Showroom ini akan saya lepaskan, dan saya mencari orang yang bisa mengelolanya dengan baik. Saya dengar, kamu orang yang tepat. Dika terpaku. Kata-kata itu seperti mimpi. Bagaimana mungkin seorang tukang cuci mobil, seorang pria yang pernah dihina sebagai gagal total, kini ditawari kesempatan sebesar itu? Pak, saya ini siapa? Kok Bapak bisa percaya? Tanyanya lirih. Pria itu tersenyum. Karena saya lihat kesungguhanmu. Dan kesungguhan, Mas, lebih mahal daripada modal besar sekalipun. Hari itu, Dika pulang dengan hati yang gemetar. Panggilan rahasia itu bukan hal kecil. Itu adalah pintu besar yang sebentar lagi akan mengubah segalanya. Beberapa hari setelah pertemuan itu, kabar mulai beredar di kota. Showroom mobil terbesar di wilayah itu akan berganti pemilik. Orang-orang bertanya-tanya, siapa sosok misterius yang berani membeli showroom sebesar itu? Ada yang menduga pengusaha dari luar negeri, ada pula yang yakin seorang pejabat tinggi yang ingin mencuci uang. Hari peresmian pun tiba. Spanduk besar terpasang di depan gedung showroom bertuliskan, "Selamat datang pemilik baru."
Puluhan karyawan berbaris rapi, mengenakan seragam bersih. Wartawan lokal berdatangan, kamera-kamera siap merekam. Suasana ramai dan penuh rasa penasaran. Di sisi lain, tanpa sengaja, Rani dan Andre juga hadir. Mereka datang bukan sebagai tamu undangan resmi, melainkan sebagai pelanggan yang sedang menunggu servis mobil. Rani yang gemar pamer tidak ingin melewatkan momen besar itu. Sayang, pasti yang datang orang kaya raya. Aku penasaran, siapa yang berani beli showroom ini? Ujarnya dengan antusias. Andre mengangguk, lalu melipat tangan di dada dengan wajah penuh percaya diri. Orang kaya memang dunianya berbeda dengan kita, sayang. Kita beruntung masih bisa lihat langsung para karyawan kemudian diarahkan menuju halaman depan. Semua mata tertuju pada satu mobil hitam yang berhenti di depan pintu. Dari mobil itu, seorang pria turun dengan langkah tenang. Semua orang menahan napas, menunggu siapa gerangan pemilik baru showroom itu. Wajahnya perlahan terlihat. Seorang pria dengan kemeja putih sederhana, celana hitam rapi, dan senyum tipis yang penuh ketenangan. Ia tidak tampak sombong, justru sederhana. Namun setiap langkahnya memberi wibawa yang tak terbantahkan. Bisik-bisik mulai terdengar. Itu siapa ya? Kok kelihatan biasa saja? Tanya salah seorang karyawan. Tapi kayaknya aku pernah lihat wajahnya. Sambung yang lain. Rani yang berdiri di antara kerumunan tiba-tiba memicingkan mata, mencoba mengenali sosok itu. Begitu wajahnya semakin jelas, darahnya serasa berhenti mengalir. Bibirnya bergetar, matanya melebar. Tidak mungkin, itu Dika. Bisiknya lirih, nyaris tak terdengar. Andre menoleh cepat, menatap pria itu dengan kaget. Ia pun tertegun, tidak percaya. Apa tukang cuci mobil itu? Namun kenyataan tidak bisa dibantah. Sosok misterius yang selama ini ditunggu, yang digadang-gadang sebagai pemilik baru showroom mewah itu, ternyata adalah Dika, pria yang mereka hina habis-habisan, pria yang mereka anggap tidak lebih dari tukang cuci miskin. Kerumunan langsung riuh, sebagian terkejut, sebagian kagum, dan sebagian tak percaya. Wartawan mulai sibuk mengambil gambar. Kilatan kamera berulang kali menyambar wajah Dika yang tetap tenang. Dan di tengah keramaian itu, Rani merasakan tubuhnya lemas. Andre berdiri kaku di sampingnya. Dunia mereka seakan runtuh dalam sekejap. Riuh rendah suara orang-orang mulai mereda ketika seorang pembawa acara berdiri di atas panggung kecil showroom itu. Dengan mikrofon di tangan, ia menyapa hadirin yang sudah berkumpul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari bersejarah bagi showroom kami. Setelah melalui proses panjang, akhirnya showroom ini resmi beralih ke pemilikan. Dan sekarang, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda semua, pemilik baru showroom ini, Mas Dika. Tepuk tangan bergemuruh, kamera wartawan menyorot ke arah Dika yang berdiri di samping panggung. Senyumnya tipis, matanya teduh, langkahnya penuh wibawa saat naik ke atas panggung. Semua mata terpaku padanya. Karyawan yang tadinya hanya mengenalnya sebagai pelanggan atau sekadar nama samar kini berdiri kagum. Sebagian bahkan menunduk hormat. Namun di barisan belakang, Rani tertegun tak berkutik. Wajahnya memucat, bibirnya bergetar tanpa kata. Andre menatap dengan wajah penuh tanda tanya, berkeringat dingin. Mereka berdua tidak sanggup membayangkan orang yang mereka hina di bawah terik matahari kini berdiri gagah di atas panggung, disambut penuh hormat. Dika mengambil mikrofon, suaranya jernih dan tenang. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah hadir hari ini. Saya bukan orang besar, hanya seorang lelaki biasa yang belajar dari kerja keras. Saya percaya, kesabaran dan kejujuran selalu membawa jalan yang lebih baik. Saya tidak akan banyak bicara. Saya hanya ingin kita semua bekerja sama, agar showroom ini bisa lebih maju dan bermanfaat bagi banyak orang. Kata-kata itu sederhana, tapi justru membuat suasana semakin hening. Tidak ada kesombongan sedikit pun, hanya ketulusan yang mengalir dari hati.
beberapa karyawan menitikkan air mata haru, karena jarang sekali ada pemilik baru yang begitu rendah hati. Sementara itu, Rani menggenggam erat tangan Andre, tubuhnya bergetar. Sayang, aku gak percaya. Itu benar-benar Dika, mantan suamiku. Andre hanya menatap kosong, tidak tahu harus berkata apa. Hatinya campur aduk, antara kaget, malu, dan takut. Kerumunan mulai berbisik lagi. Astaga, jadi tukang cuci mobil itu ternyata bos besar sekarang? Ya Allah, benar-benar tidak disangka. Pantas saja dia selalu tenang. Ternyata punya rahasia sebesar ini. Dan di tengah sorot mata semua orang, Dika berdiri tegak, membuktikan bahwa hinaan dan cemoohan tidak pernah bisa menjatuhkan orang yang sabar dan teguh hati. Tepuk tangan masih bergema ketika Dika turun dari panggung. Beberapa karyawan langsung mendekat, menyalami, dan menyebutnya bos dengan penuh hormat. Wartawan terus memotret, menyorot setiap langkahnya. Dika tetap tenang, membalas dengan senyum tipis yang penuh ketulusan. Di antara kerumunan itu, Rani berdiri kaku. Wajahnya pucat seperti kain yang kehilangan warna. Bibirnya bergetar, matanya berkaca-kaca. Ia merasa seolah seluruh dunia menertawakan dirinya. Wanita yang tadi siang dengan lantang menghina, kini tak sanggup menatap mata orang-orang di sekitarnya. Andre di sampingnya tak kalah terkejut. Dahi pria itu basah oleh keringat, meski ruangan showroom ber-AC. Tangan yang tadi dengan percaya diri merangkul pinggang Rani kini gemetar, dilepaskannya dengan gugup. Ia menunduk, berusaha menghindari sorot kamera, yang bisa saja menangkap wajahnya. Rani menelan ludah, suaranya lirih nyaris tak terdengar. Sayang, ini benar-benar Dika. Aku pernah hina dia. Andre menjawab singkat. Nadanya getir. Kita salah besar. Seorang karyawan yang mengenal Rani sebagai pelanggan lama sempat berbisik ke temannya. Itu kan mantan istrinya. Pantesan wajahnya pucat begitu. Bisikan itu menyambar telinga Rani, membuat jantungnya berdegup lebih kencang. Ia ingin bersembunyi, tapi tak ada tempat untuk lari. Dika berjalan melewati kerumunan, dan tanpa sengaja matanya bertemu dengan Rani. Sekilas saja, tapi cukup untuk membuat Rani tersentak. Sorot mata Dika tenang, tidak penuh kebencian, namun justru menambah perasaan malu yang menyesakkan. Dalam hati Rani berteriak, "Ya Allah, bagaimana mungkin aku tega menghina orang sebaik ini? Kenapa aku buta dengan kebaikannya dulu?" Andre pun terdiam. Ia sadar, semua keangkuhannya runtuh seketika. Pria yang ia remehkan sebagai tukang cuci mobil ternyata memiliki wibawa dan kekuatan yang jauh lebih besar darinya. Rani memalingkan wajah, menutupi air mata yang mulai jatuh. Tangannya menggenggam erat tas mewahnya, tapi benda itu tak lagi memberi kebanggaan, melainkan terasa seperti beban berat yang membuat langkahnya makin sulit. Di tengah riuhnya tepuk tangan dan sorakan kagum, hanya dua orang yang tenggelam dalam lautan malu. Rani dan Andre berdiri seperti patung, pucat, tak sanggup menghadapi kenyataan bahwa pria yang mereka injak harga dirinya kini berdiri sebagai pemenang. Setelah acara peresmian usai, para karyawan masih berkumpul di sekitar Dika, berebut untuk menyalami dan mengucapkan selamat. Wajah-wajah mereka penuh harapan. Karena di tangan pemilik baru ini, mereka percaya showroom akan tumbuh lebih baik. Dika menerima semua dengan senyum tipis. Ia tidak berbicara banyak, hanya menepuk bahu mereka satu persatu dengan ramah. Dalam hatinya ia bersyukur, bukan karena kini ia dipanggil bos, melainkan karena Allah telah menjawab doa-doanya dengan cara yang begitu indah. Di kejauhan, Rani masih berdiri kaku. Matanya sembab, wajahnya pucat. Andre sudah menariknya untuk pergi, namun kakinya terasa berat. Ia menoleh sekali lagi ke arah Dika. Ada ribuan kata yang ingin ia ucapkan. Permintaan maaf, penyesalan, bahkan kerinduan yang tiba-tiba datang menyeruak. Tapi lidahnya keluh. Dika menatap ke arahnya sebentar, lalu tersenyum tipis.
Senyum itu bukan senyum kemenangan untuk membalas dendam, melainkan senyum ikhlas seorang pria yang sudah berdamai dengan masa lalunya. Sorot matanya lembut, seolah berkata, "Aku sudah memaafkanmu." Tidak ada lagi yang perlu disesali. Rani terisak pelan, menutup mulutnya dengan tangan. Dadanya sesak, bukan karena benci, melainkan karena sadar ia telah kehilangan sesuatu yang tak bisa ia dapatkan kembali. Bukan harta, bukan kemewahan, melainkan ketulusan seorang lelaki yang dulu ia tinggalkan. Andre menunduk dalam diam. Hatinya bergejolak, merasa kecil di hadapan Dika yang tidak perlu berkata banyak untuk menunjukkan siapa sebenarnya yang lebih berharga. Langkah Rani akhirnya mundur perlahan. Ia pergi dengan air mata, sementara Dika tetap berdiri tenang, menyaksikan tanpa sedikit pun rasa sombong. Sore itu, setelah semua orang pulang, Dika masuk ke showroom barunya. Ia berdiri di tengah ruangan, menatap deretan mobil yang berkilau di bawah cahaya lampu. Perlahan ia menarik napas panjang, lalu menutup mata. Yang terbayang bukanlah wajah Rani atau Andre, melainkan wajah ibunya. "Ibu, akhirnya aku bisa mewujudkan janji. Aku tidak lagi jadi bebanmu. Aku bisa berdiri sendiri, bahkan lebih dari yang kita bayangkan," bisiknya lirih, menahan haru. Di luar showroom, matahari mulai tenggelam, meninggalkan cahaya jingga yang hangat. Dika melangkah keluar, menatap langit sore dengan hati penuh syukur. Ia tahu, perjalanan hidupnya masih panjang. Akan ada tantangan baru, akan ada ujian lain. Tapi hari itu, ia belajar satu hal yang tidak akan pernah ia lupakan. Sabar adalah senjata terkuat, dan ikhlas adalah kemenangan sejati. Dengan langkah mantap, Dika tersenyum. Senyum tenang seorang pemenang, bukan karena ia berhasil membalik keadaan, tetapi karena ia tetap menjadi manusia yang sabar, meski dihina, tetap rendah hati meski ditinggikan. Sahabat semuanya, itulah akhir dari cerita kita hari ini. Semoga kisah tadi bisa menjadi pelajaran hidup yang berarti untuk kita semua. Sebelum video ini ditutup, kalau sahabat suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa klik tombol suka, bagikan ke teman-teman, dan pastikan sudah subscribe channel Deretan Hikmah, supaya sahabat tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan penuh makna lainnya. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.